إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan untuk kita sebagai umat Islam, yang dimana di dalam satu tahunnya itu terdapat musim-musim kebaikan, ada waktu-waktu khusus, padanya terdapat keutamaan yang khusus, ibadah yang khusus, dan macam-macam pahala pintu ibadah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun umur kita sebagai umat Islam itu terbilang sedikit, namun bersamaan dengan itu Allah gantikan kita amalan yang dimana amalan itu memberikan keberkahan, memberikan pahala yang sangat besar, seakan-akan kita beribadah dalam waktu panjang. Makanya adanya musim-musim kebaikan ini perlu untuk kita perhatikan. Sebagaimana halnya yang namanya pedagang, kata para ulama, ara'aita tujarad dunya, tidakkah kalian perhatikan bagaimana orang-orang yang berdagang untuk mencari keuntungan dunianya, kalau tiba musim-musim tertentu mereka akan lebih semangat. Mereka akan lebih semangat. Kita saksikan kalau tiba bulan Ramadan, betapa banyak orang yang bersemangat untuk menjual yang namanya takjil, ya, makanan untuk berbuka. Banyak diantaranya yang jauh lebih semangat untuk meraih keuntungan dunianya. Maka kita orang yang berdagang dengan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, yaitu perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh, harusnya lebih memperhatikan kapan saja musim-musim yang dimana amal saleh di situ harus lebih kita fokuskan, harus lebih kita fokuskan. Maka ini termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Allah berikan musim-musim tertentu, di dalamnya pahala itu dilipat gandakan. Ya, di antaranya sebagaimana yang telah kita ketahui adalah bulan Ramadan. Namun kalau bulan Ramadan telah berlalu, bukan berarti musim kebaikan itu sudah selesai. Ada musim yang lain, yang dimana pada musim itu juga terdapat keutamaan yang sangat besar, yaitu di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama
di bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah, tanggal 27. Sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Harus kita pelajari apa keutamaan yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini. Di antara keutamaannya adalah 10 hari pertamanya, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10-nya. Di dalamnya ada keutamaan tersendiri, ada keutamaan khusus. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi layal, malam-malam al-ashr yang 10, ya, yaitu 10 Zulhijjah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wal layalil ashr, malam-malam yang 10, al-muradu biha ashrul Zulhijjah, yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Maka tentunya 10 hari pertama Zulhijjah ini terdapat keutamaan. Kenapa demikian? Karena Allah bersumpah dengannya. Di antara kaidah ketetapan yang disebutkan oleh para ulama adalah Allahul Azim la yaqsamu illa bil azim. Allah yang maha agung tidaklah bersumpah kecuali dengan menyebutkan sesuatu yang agung. Kalau Allah bersumpah wal asr, demi masa, artinya masa itu adalah sesuatu yang agung. Wal fajr, demi fajar, artinya fajar itu sesuatu yang agung. Wa layalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, artinya demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, menunjukkan apa? Keagungan dari 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka harusnya kita perhatikan apa keutamaan yang ada di dalamnya. Sebagian orang bertanya, yang mana lebih utama, 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 pertama Zulhijjah? Karena tentunya kita ketahui bersama 10 terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ya, tapi telah dijawab oleh Al-Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau di dalam bukunya Majmu'ul Fatawa, bahwasanya ayyamu asyri Dzulhijjah, hari 10 pertama Dzulhijjah, harinya, siangnya itu afdalu min ayyamil asyri min Ramadan, lebih utama dibandingkan siang 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi siangnya 10 pertama Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan siangnya 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kata beliau, wal layalil ashr al-awakhir, adapun 10 malam terakhir, malamnya bulan Ramadan yang 10 terakhir, afdal, itu lebih utama dibandingkan malamnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apa amalan yang bisa kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini? Di dalamnya sangat banyak amalan, terdapat banyak keutamaan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amal, tidak ada satupun amalan fi ayyamin, yang ada di hari-hari kehidupan, afdalu minha, lebih utama, min hadhihi, dibandingkan amalan pada hari ini. Maksudnya 10 pertama Dzulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, walal jihad, bagaimana dengan jihad? Apakah kita beramal di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan jihad? Padahal kita maklumi jihad itu amalan yang mulia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, bahkan jihad lebih utama kita beramal di 10 pertama Dzulhijjah dibandingkan kita berjihad. Tapi Nabi berikan pengecualian, illa, kata beliau, kecuali rajulun kharaj, seorang lelaki keluar
yukhatiru binafsihi, dia berjihad dengan membawa dirinya, wa malihi, dan hartanya. Kemudian kata Nabi, falam yarji bisyai, tidak ada satupun yang kembali. Artinya dia mati syahid, kemudian hartanya di jalan Allah. Itu baru lebih utama dibandingkan amalan di 10 pertama Dzulhijjah. Dan yang harus kita perhatikan, Nabi katakan mal amal, tidak ada amalan apapun, mencakup semua amalan. Artinya amalan apapun yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih bagus dibandingkan kita berjihad. Lebih utama, lebih besar keutamaan dan keagungannya. Amalan apapun itu lebih utama dibandingkan amalan jihad. Ya, makanya para ulama menyebutkan amalan-amalan itu. Di antaranya adalah salat. Amalan melaksanakan salat, terutama salat wajib. Yang dimana salat wajib ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memerintah kita, hafidhu 'alas salawat, jagalah salat-salat wajib kalian. Jagalah salat-salat wajib kalian. Kemudian yang kedua, amalan yang lain yang bisa kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah adalah bersedekah. Kita sisihkan sedikit dari harta kita untuk bersedekah. Kemudian amalan yang ketiga adalah berhaji dan umrah. Haji dan umrah tentunya perlu harta juga. Ya, bagi orang yang mampu maka silahkan. Tapi kalau tidak mampu, setidaknya jangan dia tinggalkan amalan sedekah. Amalan sedekah. Kenapa demikian? Karena orang yang bersedekah itu pahalanya sangat banyak sekali. Sangat banyak pahalanya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Contoh orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang dimana satu biji ini, sedekahnya ini menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah mi'atu habbah, pada setiap tangkainya ada 100 habbah, ada 100 biji. Artinya kalau kita bersedekah, pahala sedekah kita bisa dikalikan dengan 700. Bisa dikalikan dengan 700. Ini keutamaannya. Tapi kata para ulama, semakin ikhlas dia, maka semakin besar pahalanya. Maka kalau kita tidak mampu berhaji dan umrah, jangan lewatkan pahala untuk bersedekah. Jangan lewatkan pahala untuk bersedekah. Kemudian di antara amalan yang lain yang penting untuk kita perhatikan di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah amalan berpuasa. Amalan berpuasa. Iya, karena puasa ini telah disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang ada, ya, di antaranya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau tiba bulan Dzulhijjah berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Pada asalnya kita tidak boleh berpuasa setiap hari. Puasa yang boleh kita lakukan yang paling banyaknya itu puasa sehari, kemudian besok berbuka, kemudian besoknya baru berpuasa lagi, selang-seling. Hanya saja karena kekhususan bulan Dzulhijjah, Nabi berpuasa dari tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya. Nabi berpuasa dari tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya. Maka ini sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mampu 9 hari, maka jangan tinggalkan sebahagiannya. Ya, kita berpuasa sebahagian saja. Tanggal 1-nya kita puasa. Kalau tidak bisa tanggal 2, tanggal 3-nya. Ya, tapi yang paling penting adalah kalau kita tidak bisa betul menjaga puasa kita, maka jangan lewatkan puasa di tanggal yang ke-9 atau puasa hari Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa demikian jamaah? Karena tentunya puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa pada hari Arafah
Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata beliau, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah atau as-sanatal lati qablah, ya, was-sanatal lati ba'dah. Puasa pada hari Arafah itu akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Puasa 1 hari tapi menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Kita berdosa jamaah tiap hari, makanya butuh pengampunan, butuh penghapusan dosa. Ya, di sini Allah berikan keutamaan kepada kita. Kita berpuasa 1 hari, Allah berikan pengampunan dosa untuk 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka jangan sampai kita lewatkan amalan yang sangat mulia ini, yaitu berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah. Maka ini di antara amalannya. Amalan yang lain juga adalah zikir. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk zikir kita lakukan. Dan tentunya zikir yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran. Itulah zikir yang paling utama. Dan masih banyak lagi amalan yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah ini. Di antaranya adalah takbir mutlak, ya, takbir yang kita ucapkan di setiap waktu. Demikian pula takbir muqayyad, ya, takbir yang kita ucapkan setelah salat wajib. Setelah salat wajib ini kita ucapkan setelah salat wajib, tentunya berdasarkan keterangan dari para ulama, bukan dari tanggal 1, melainkan pada ayyamut tasyrik, ya, hari-hari tasyrik. Kita bertakbir setiap selesai salat wajib, ya, tidak harus berjamaah, boleh masing-masing, dan tentunya itu lebih bagus. Adapun takbirnya sebagaimana yang kita ketahui bersama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh 2 kali, boleh 3 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dan seterusnya. Itu takbir muqayyad namanya, kita ucapkan setelah kita melaksanakan salat wajib. Maka ini amalan-amalan yang hendaknya kita perhatikan jemaah di bulan Zulhijjah yang akan datang. Jangan sampai di bulan Zulhijjah ini kita terlewatkan dari keutamaan yang sangat besar. Biarkanlah bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka jangan sampai setelah kita tahu ilmunya kita tinggalkan juga. Ya, hendaknya kita memperhatikan amalan-amalan yang utama ini. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu yaghfir lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, al-hadi ila ihsanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan juga, amalan yang sangat agung yang hendaknya tidak kita tinggalkan adalah ibadah kurban. Ibadah kurban, karena ibadah ini itu hanya terjadi sekali setahun. Jangan sampai kalau beli kendaraan, beli mobil, ya, kita sanggup, bahkan mati-matian cari cicilan, tapi kalau untuk berkurban tidak sanggup. Ya, padahal harganya cuma berapa? Tidak sampai 10 juta. Ya. Kalau kita berserikat satu sapi menjadi 7 orang, ya tentunya harganya lebih murah. Apalagi saya lihat di sini tidak sampai 2 juta. Ya, makanya jangan kita lewatkan. Ibadah ini ibadah yang kita lakukan sekali setahun. Kalau misalnya kita tidak punya uang, kemudian ya, kita yakin di bulan selanjutnya akan dapat uang, maka boleh kita meminjam untuk melaksanakan kurban. Karena yang namanya ibadah kurban ini terikat dengan waktu,
Kalau bisa kita usahakan, maka sebaiknya kita usahakan. Ya, dan tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang utama karena di dalamnya terkumpul banyak ibadah. Ada ibadah kurban, ada puasa Arafah, dan ada ibadah haji yang tidak terkumpul pada bulan-bulan yang selain daripada bulan Dzulhijjah. Maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, melembutkan hati-hati kita, menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilam rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala jalla wa ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Safakum harus dapatkan saf di si saf yang masih kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا
آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.